jangan sampai kita juga ya gampang mengkriminalisasi dalam penggunaan dana BOS dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi yang sangat normatif, Bapak Ibu ya. Jadi dua kelompok besar dalam penyimpangan dana BOS. Pertama adalah markup jumlah siswa. Kami masih sering menemukan bahwa jumlah siswanya 6 dilaporkan 300-400 siswa. Nah, kalau hal seperti ini kami sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melimpahkan ke APH. Tapi kalau antara komponen saja yang menjadi pelanggaran itu tidak kami limpahkan ke APH. Dan ini masih terjadi. Oleh karena itu kepada para APIP, saya berharap peran Bapak Ibu di daerah ya, sebagai consulting dan quality assurance bisa mencegah itu. Bapak Ibu, karena ini membuat APBN kita tidak tepat sasaran. Seharusnya dinikmati oleh anak-anak kita, tetapi akhirnya dinikmati oleh sekelompok orang. Ya. Ingat, ini adalah amal ibadah kita untuk menyiapkan generasi hebat, Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita benar-benar aware dan benar-benar peduli. Kalau kita peduli bagaimana nanti negara kita ke depan, maka pedulilah bagaimana kita mengawasi anggaran fungsi pendidikan. Kami sangat sedih sebenarnya terpaksa harus melimpahkan ke APH. Tetapi ini sudah sangat-sangat memberatkan juga bagi negara. Jadi kami harus fair juga mana pelanggaran-pelanggaran yang terkait markup siswa. Jadi ini kuncinya di operator yang menginput data siswa. Kita punya persoalan, Pak Awan, terkait data, karena tidak semua anak-anak kita punya NIK. Ya, jadi ketika NISN-nya kami link kepada NIK, kami sudah kerjasama dengan Prof. Judan, Dukcapil ya pada waktu itu. Karena setiap mau UN dulu ujian nasional, tiba-tiba turun. Ya, nah, begitu mau UN turun jumlah siswanya. Nah ini kan bukti salah satu indikator sudah terjadi markup. Ya, sekarang sudah tidak ada UN, AN. Nah ini bisa tidak berpengaruh. Jadi saya berharap Bapak Ibu ya, kita aware tentang inputan data dari para operator. Karena kami yang di pusat itu kan bagaimana given dari daerah. Jadi ketika anak tidak punya kakak, tidak punya surat keterangan lahir, maka sulit memang ya, memasukkan NISN link dengan NIK. Jadi mereka sudah lulus dimasukkan lagi kepada oleh operatornya. Ya. Jadi ini luar biasa ya, upaya-upaya untuk melakukan hal-hal koruptif dalam anggaran kita. Yang kedua adalah penyimpangan komponen penggunaan dana BOS. Jadi saya juga berharap di sini hadir para APH, teman-teman saya di kejaksaan di daerah. Saya berharap bahwa yang kita limpahkan jika ke dalam proses persidangan ya atau penanganan secara korupsi, jika memang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jangan sampai kalau hanya salah komponen lalu benar-benar tidak fiktif, lalu dikorupsikan. Nah, jadi mereka datang kepada kami, maka kami bingung kenapa nggak datang ke para inspekturnya ya, ke daerah. Datang langsung ke Kemendikbud untuk minta bantuan. Nah, kalau tahapnya sudah sampai tahap persidangan, ya kami tidak bisa melakukan apapun karena sudah proses di persidangan. Tapi saya berharap memang tidak gampang melimpahkan proses-proses penyimpangan ini langsung ke tahap proses pidana. Ya, karena memang kerugian negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara ada 3 yang bisa kita tempuh. Pertama secara administratif, kedua secara perdata, ketiga secara pidana. Perbedaannya adalah ketika tidak ada ya manfaat atau hasil korupsi yang mereka terima sesuai dengan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau ada mereka menerima untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa kita proses secara pidana. Tapi kalau pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spek, tidak ada bukti kickback kepada PPK, Bapak Ibu, ya, lalu itu tidak tuntut saja secara perdata. Jadi tidak semua ya, walaupun memang unsurnya atau menguntungkan orang lain atau ya kan menguntungkan diri sendiri sifatnya atau, tetapi seharusnya kita bijak menggunakan norma pasal 2, pasal 3 kepada teman-teman saya APH. Bapak Ibu ya, jangan sampai kalau rekanan diuntungkan, ada proses tidak sesuai spek aja pasti itu korupsi. Padahal tidak ada kickback kepada PPK atau pengawas teknisnya misalkan. Itu bisa kita tuntut dengan perdata, dengan mekanisme one prestasi sebenarnya.
Ya, jadi tidak gampang kita mengkorupsikan guru-guru kita ya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendidikan. Karena kita sudah kehabisan guru saat ini, ya bukan hanya karena moratorium, pensiun juga. Ya, jadi akan semakin habis kalau begitu mudah kita mengkorupsikan guru-guru kita, kepala sekolah, kalau hanya adalah penyimpangan komponen penggunaan dari sisi administratif. Ya, ini sudah banyak, jadi ini saya nanti paparannya silahkan nanti diberikan oleh panitia.